Oke, kemarin kita sudah membahas Lie derivatif. Kemudian kita masuk sedikit ke tensor. Dan sebelum ke tensor, kemarin kita membahas kovektor dan perluasannya di manifold ya, atau penyematan kovektor di setiap titik di manifold secara smooth, dan kita sebut dengan one form, atau ya dia seperti medan vektor, tapi di titiknya itu bukan vektor tapi kovektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tensor. Kemarin kita sudah mempelajari sedikit bahwa tensor dengan rank R, S itu adalah pemetaan R buah TP star M atau cotangent space, dan juga S buah TPM atau tangent space menuju R. Contoh dari tensor adalah misalkan cotangent vector itu adalah tensor tipe 0.1 karena cotangent vector itu membawa TPM menuju R. Jadi dia R-nya 0, S-nya 1. Atau tangent vector di TPM itu merupakan tensor tipe 0.1 karena dia membawa adalah pemetaan dari TP star M menuju R dengan menggunakan fakta bahwa TPM itu sama dengan TP double star M. As before, we define a tensor field to be a smooth assignment of an RS tensor to every point P in M. Sama seperti sebelumnya, kita mendefinisikan tensor field atau medan tensor itu adalah smooth assignment, penyematan secara licin sebuah RS tensor di setiap titik di M. Given a basis A mu for vector field and dual basis F mu for one form, komponen dari tensornya itu didefinisikan sebagai tensor ini, pemetaan ini. Kemudian kita masukkan basis-basis dari vector field dan one formnya tadi. Okay. On a manifold of dimension n, there are n R plus S such component. Jadi untuk manifold berdimensi n, maka akan ada n plus S, n pangkat R plus S jumlah komponen. For a tensor field of this is a function over n. For a tensor field, each of this is a function over n. Untuk sebuah medan tensor, setiap dari komponen ini itu adalah fungsi di atas n. As an example, consider rank 2.1 tensor. Jadi kita untuk contoh ya, kita tinjau tensor dengan rank 2.1. This takes two one form, say omega and eta, together with vector field x and spits out a real number. Tadi kalau di rank 2,1 berarti ada pemetaan tensornya itu dia memetakan dua buah TP star M atau dua buah one form. Kalau kita ngomongin tensor field ya. Dan juga satu buah vector field dan spits out real number. In a given basis, this number is, dan tensor itu ini ya, definisinya tadi. Dia pemetaan, kalau rank 2,1, maka dia pemetaan 2 TPM, 2 TP star M. Dan satu vector field. Kemudian kita bisa
menuliskan one form dan vector field-nya itu dalam komponen-komponennya. Seperti ini. Jadi omega itu adalah omega mu F mu, eta itu eta nu F nu, kemudian X itu X rho E rho. Kemudian karena tensor itu multilinear, maka tiap-tiap koefisiennya ini bisa keluar dari pemetaannya karena dia multilinear. Kemudian tadi ini itu adalah komponen dari tensornya ya, dan kita definisikan dia dengan indeks-indeksnya saja. Jadi kalau di sini indeksnya adalah mu nuro, ya kita definisikan ini sebagai T mu nuro. Dan si tensornya ini quote unquote punya basis ini ya, omega mu eta nu X rho. Every manifold comes equipped with a natural 1.1 tensor called delta. This takes one from omega and a vector field X and spits out real number. Dan setiap manifold itu dia mempunyai natural 1.1 tensor called delta. Apa itu delta? Jadi delta didefinisikan sebagai kalau kita karena delta ini tensor 1.1 berarti dia membawa satu one form dan satu vector field. Dan cara untuk menghitung ini itu adalah omeganya itu kena X. Dan kita tahu kalau ini real number ya, jadi tidak masalah. Artinya kalau atau maka kalau kita tulis per komponen, berarti ini adalah delta omega mu eta F mu omega mu F salah omega mu bawah F mu, X nu E nu. Nah ini omega mu dan X nu nya bisa keluar karena ini tensor dan tensor itu multilinear. Maka omega mu bawah ya, omega mu X nu delta F mu E nu. Kemudian kita masukkan definisi ini. Dan ini sama dengan kita expand omeganya, omega mu F mu. Dan kita expand X-nya, X nu E nu. Dan karena F mu ini adalah linear map, maka ini sama dengan omega mu F omega mu X nu F mu E nu. Nah kita lihat ini dan kita samakan ini, maka kalau omega mu dan X nu nya ini enggak 0, kita bisa coret mereka sehingga kita punya delta F mu E nu itu sama dengan F mu E nu sama dengan ini. Nah dan per definisi dari dual basis dari one form, maka F mu E nu itu sama dengan delta mu nu yang kemarin ya. Ini. Ingat bahwa ini adalah basis one form dan ini adalah basis dari vector field. Dan definisinya mereka kalau dual basis itu adalah delta mu. Which is simply a Kronecker delta. Jadi dia menyematkan tensor ini menyematkan Kronecker delta di setiap titik di manifoldnya. As with vector field and one form, we can ask how the components of a tensor transform. Seperti vector field dan juga one form, kita bisa bertanya
Bagaimana komponen dari tensor itu bertransformasi? We'll work more generally than before. Consider two bases for the vector field A mu and A tilde mu. Not necessary coordinate basis related by. Jadi kita meninjau dua basis yang terrelasi dengan cara seperti ini. Ini basis untuk vektor ya. For some invertible matrix A, the respective dual bases are F mu and F tilde mu, and related by F tilde rho sama dengan B rho sigma F sigma, such that sedemikian rupa sehingga kita tinjau ini. Kemudian kita expand si F tilde-nya menggunakan ini, dan juga E tilde nu-nya menggunakan ini. Nah, nanti A-nya bisa keluar karena F-nya ini adalah linear map. Kemudian dual basis kena dengan basisnya itu jadi delta sigma mu, sehingga kita bisa menukar sigma dengan mu. Jadi ini jadi mu ya. Sehingga jadi ini. Dan kita punya persamaan ini. Sehingga kita bisa mencari B atau transformasi dari si dual basisnya itu dengan cara mengalihkan inverse di ruas kiri dan ruas kanan. Kita kalikan dengan inverse A rho mu ya. A rho anu mu. Oh bukan, A rho nu. A mu nu B rho sama dengan delta. Kita kalikan dengan A inverse nu nu mu sih harusnya. Dan ini juga dikalikan inverse nu mu. Tapi kalau nu mu nanti ininya ada 3 dan nggak boleh. Mungkin ini jadi sigma. Kemudian ini itu jadi delta mu sigma ya. P rho mu sama dengan ini rho nya bisa kita ganti dengan nu. Jadi A inverse nu sigma. Kemudian delta Kronekernya ini kena dengan betanya LB rho mu. Ya, P rho mu. Mu-nya kita ganti dengan sigma ini jadi P rho sigma. A inverse rho sigma. Dan karena sigmanya ini pilihan atau kita bisa memilih sigmanya itu ya kita ganti saja sigmanya jadi nu. P rho nu sama dengan A inverse rho nu.
atau mu ya. Di sini pakainya mu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau kita tahu bagaimana cara vektor field-nya itu bertransformasi, maka kita bisa tahu bagaimana cara one form-nya. One form dengan basis dualnya itu bertransformasi. The lower component of a tensor then transform by multiplying by A. And the upper component, maksudnya lower component itu ini ya, basisnya kan lower component. And the upper components by multiplying by B equal A minus 1. So for example, a rank 1.2 tensor transform as, jadi kalau rank 1.2 maka dia isinya adalah satu one form dan dua vector field. Sehingga one form bertransformasi dengan B dan vector field bertransformasi dengan A. Jadi T tilde U rho nu itu bertransformasi seperti ini. Dan we then change between coordinate basis. We have, dan kalau di koordinat basis maka dengan menyamakan ini dengan bagaimana cara koordinat basis itu bertransformasi, maka dia jadi seperti ini. Dx mu per dx tilde nu. Dan untuk yang one form-nya, maka dia kebalikannya. Bagaimana cara koordinat basis bertransformasi sudah kita pelajari di atas. You can check that this coincides with our previous result, 2.6, 2.9, 2.6, and 2.19. Operation on TensorFlow. There are a number of operations that we can do on tensor fields to generate further tensors. First, we can add and subtract tensor fields or multiply them by function. This is the statement that the set of tensors at a point P in M forms a vector space. Kita bisa menjumlahkan atau mengurangi tensor field atau mengalihkan dia dengan fungsi. Ini sama saja mengatakan bahwa himpunan dari tensor di titik P di M itu membentuk vector space. Next, there is a way to multiply tensors together to give a tensor of a different type. Given a tensor S of rank PQ and a tensor T of rank RS, we can form the tensor product S, product tensor T, which is a new tensor of rank P plus R, Q plus S defined by. Kemudian kita bisa membuat yang namanya tensor product ya. Jadi kalau kita punya dua buah tensor, S dan T, maka kita bisa mendefinisikan tensor produk dari dua buah tensor tersebut dengan cara dengan definisi S cross T itu mesti dia S-nya ini dia punya P dan Q, P buah, dia berarti memakan P buah one form dan Q buah one form, Q buah vector field. Itu ini dari S ya. Ini dari S. Sedangkan kalau T-nya, dia memakan R buah one form dan S buah vector field. Dan natural kalau S cross T itu pasti dia akan memakan P plus R buah one form dan Q plus S buah vector field. Dan bagaimana cara kita menghitung fungsi ini? Kita menghitung fungsi itu atau pemetaan itu dengan cara masing-masing komponennya. Jadi S-nya itu kita hitung untuk, ya S-nya kita hitung
komponennya itu dikali dengan T yang kita masukkan atau komponen dari T. In term of components, this reads, dan kalau kan ini sebenarnya komponen, dan kalau dalam bentuk komponen maka tinggal ya berarti bagian atasnya ini P plus R, dan bagian bawahnya ini Q plus S. Rho Q sampai atau ya rho Q, rho 1 sampai rho Q ditambah dengan sigma 1 sampai sigma S. Dan kita menghitung ini itu dengan mengalihkan komponen dari S dan T. Given an R as tensor T, we can also construct a tensor of lower rank R minus 1, S minus 1 by contraction. Nah, selain tensor produk, ada yang namanya contraction. Contraction ini dia menurunkan rank dari tensor, yang atas diturunkan sekali, atau apa namanya ya, ranknya masing-masing itu diturunkan sekali, rank kontravarian dan kovarian. Tadi sepertinya belum bahas kontravarian kovarian, tapi biasanya ini disebut kontravarian, sedangkan ini kovarian. To do this, simply replace one of the P star M entries with the basis vector F mu, and the corresponding T P M entry with the dual vector A mu, and then sum over mu equal 1 until n. So, for example, given a rank 2,1 tensor T, we can construct a rank 1.0 tensor S by, jadi misalkan kita punya 0.1 tensor T dengan rank 2.1, maaf. Maka kita bisa mengkonstruksi tensor rank 1.0 itu dengan cara memasukkan salah satu komponen yang one form-nya itu dengan basisnya, dan juga salah satu komponen dari yang vector field-nya itu dengan basisnya juga. Alternatively, we could construct a typical different 1.0 tensor by contracting the other argument. Oh, oke. Atau kita juga bisa mengkontraksi untuk argumen yang ini, atau argumen yang pertama, bukan yang kedua. Kalau tensor S ini dibentuk dengan mengkontraksi argumen kedua dan ketiga. Atau bisa juga kita mengkonstruksi tensor S prime dengan mengkontraksi argumen yang pertama dan yang ketiga. Written in terms of component, contraction simply mean that we put an upper index equal to lower index and sum over them. Jadi kalau dituliskan sebagai komponen, maka kontraksi itu adalah menyamakan upper index dengan lower index, satu upper index dengan satu lower index. Misalkan ini S mu atau ini S ini, itu adalah T mu nu nu. Jadi ada indeks kontravarian dan kovarian yang kita kontraksikan. Jadi ini disebut dengan kontraksi. Atau kita juga bisa mendefinisikan tensor lain S prime mu, yaitu dengan mengkontraksi argumen yang pertama dan argumen yang ketiga. Dan di sini kita lihat indeksnya itu harus cocok ya. Jadi kalau di sini ada mu 1 di atas, maka di sini harus ada mu 1 di atas. Dan kalau indeksnya di ulang kayak gitu, maka dia di sum, atau ya dia bukan fixed index lagi. Dan fixed index di kiri dan kanan itu harus sama. Dan dummy index
itu harus cuman ada 2 doang. Maksudnya ya berulang 2 kali. Our next operation is symmetrization and anti-symmetrization. For example, given a 0.2 tensor T, we can decompose it into two 0.2 tensors in which the arguments are either symmetries or anti-symmetries. Jadi ini symmetrization. Dan ini anti-symmetrization. Ini S for symmetrization, A for anti-symmetrization. Or in index notation this becomes, kalau di notasi indeks bisa dibuktikan ya. Nanti dia akan menjadi ini. Jadi simetrisasi dari tensor T itu kita jumlahkan, kita bagi 2. Atau anti-simetrisasi dari vektor T itu kita kurangkan, kemudian kita bagi 2. It is just like taking the symmetric and anti-symmetric part of a matrix. Dan ya ini sama saja dengan kasus di matriksnya. We will work with harusnya we will work with this operation frequently ya. We will work with this operation frequently enough to justify introducing some new notation. Kita definisikan ini simetrisasi dari T itu kita sebut dengan T, dan indeksnya itu kita kurung dengan kurung yang curve seperti itu. Sedangkan kalau anti-symmetrization kita tuliskan seperti ini dan kita tuliskan kurungnya di indeksnya itu dengan kurung yang square. I don't know how to say that. Square bracket. This operation generalized to other tensor. For example, dan kita bisa mengambil simetrisasi dari beberapa indeks, dari banyak indeks. Jadi misalkan kita punya tensor rank 3,1 seperti ini. Maka kita bisa mengambil simetrisasi dari atau komponen yang 2 komponen atas ini saja. Dan definisinya ya seperti simetrisasi yang nu ditambah dengan nu mu ya. Nu ditambah dengan nu mu dan kita bagi 2. We can also symmetrize or anti-symmetrize over multiple indices, provided that these indices are either all up or all down. Jadi kita juga bisa mensimetrisasi atau menantisimetrisasi lebih dari 2 indeks. Tapi dengan catatan bahwa indeksnya itu semuanya di atas atau semuanya di bawah. If anti-symmetry is over P objects, then we divide by P faktorial. Jadi misalkan kita mensimetri 3 buah indices, maka harus dibagi dengan 1/3 faktorial. Jadi kalau kita mensimetrisasi P buah indices, maka dia jadi 1/3 faktorial, which is the number of possible permutation. This normalization ensures that if we start with a tensor which is already say symmetric, then further symmetrizing doesn't affect it. Jadi misalkan atau normalisasi ini itu menjamin bahwa jika kita berawal dari tensor yang sudah simetrik, maka mensimetrisasi indeks yang sudah simetrik itu tidak akan berefek apapun. In the case of anti-symmetry, we weight each term with sign of the permutation. So, for example, kalau untuk
anti-simetri, maka kalau permutasinya itu ganjil, dia minus. Kalau permutasinya genap, dia plus. There will be times when annoyingly we will wish to symmetrize or anti-symmetrize open indices which are not adjacent. Jadi ada beberapa waktu di mana kita ingin mensimetrisasi atau anti-simetrisasi indeks yang enggak bersebelahan gitu. Misalkan we introduce a vertical bar to exclude certain indices from symmetric procedure. So for example, misalkan ini kita menganti-simetrisasi nu dan sigma. Ya dimasukkan rumus anti-simetrisasi ya jadi nolnya. Jadi rho-nya ini kita exclude dari anti-simetrisasi. Finally, given a smooth tensor field T of any rank, we can always take the derivative with respect to vector field X. Nah, kemudian yang salah satu yang penting, diberikan smooth tensor field T dengan rank terserah, kita selalu bisa melakukan Lie derivatif atau menghitung Lie derivatif dari tensor field itu relatif terhadap vector field X. Kita ingat Lie derivatif itu butuh direction. Dan directionnya itu didiktat oleh suatu vector field. Dan vector field di sini, vector field yang mendiktat Lie derivatif di sini kita sebut dengan X. As we have seen previously under map phi from n to n, vector fields are pushed forward and one form are pulled back. Ya, kita sudah belajar push forward dan pull back. Di mana kita bisa jika kita punya pemetaan ini, sebuah pemetaan yang memetakan manifold M ke N, maka kita bisa meng-push forward vector field di M menuju N, atau mempull back one form di N menuju M. In general, this leaves a tensor of mixed type unsure where to go. Oke. Dan ya karena tensor itu mixed type dari vector field dan one form, maka ya kita kayak nggak tahu tensor itu akan di push forward atau di pull back. However, if phi is diffeomorphism, then we also have phi minus 1 n to m. And this also allows us to define the push forward of tensor T from M to N. Oke. Jadi, jika phi-nya ini diffeomorphisme, maka kita akan bisa mendefinisikan push forward dari tensor karena bantuan dari phi minus 1. Jadi phi minus 1 ini akan membuat kita bisa mendefinisikan push forward dari tensor T atau push forward tensor T dari M ke N. Bagaimana pendefinisiannya? Jadi kita definisikan push forward-nya itu dengan cara seperti ini. Push forward dari tensor T relatif terhadap pemetaan phi, yang mana ini pasti dia memakan R buah one form dan S buah vector field. Tetapi ini one form dan vector field di N ya, karena kita sudah mempush forward T-nya. Kalau T nanti dia memakannya one form dan vector field di M. Nah ini, T-nya ini memakan one form dan vector field di M. Ini in N, ini in M. Nah, bagaimana kita memberi makan si T ini? Kita memberi makan si T ini dengan memberikan pullback omega in N dan push forward dari N ke M juga.
Tetapi kita kan ingin agar eh, dia di push forward dan di pullback-nya itu dengan pemetaan yang sama ya. Karena di sini itu pemetaannya sama-sama phi. Nah, sehingga kita butuh agar phi-nya ini diffeomorphisme sehingga kita bisa mempullback dan push forward si one form dan vector field-nya ini dengan pemetaan yang sama. Ya, atau pemetaan yang sama tetapi dia inverse gitu. Jadi sama-sama bergantungnya hanya bergantung dengan phi saja. Karena ya push forward-nya itu hanya bergantung dengan phi. Here, phi star omega are the pullbacks omega from n to m, while phi star minus 1x are the push forwards of x from n to m juga. Dan kita bisa mendefinisikan pullback dari tensornya dengan cara yang miripnya. Nah, the Lie derivative of tensor T along X is then defined as, kenapa kita membicarakan pullback? Karena definisi dari Lie derivative itu membutuhkan push forward ya, sorry. Kita membicarakan push forward karena definisi dari Lie derivative itu membutuhkan notion of push forward karena kita ingin mengkomparasi dua buah tensor di satu titik yang sama. Sedangkan ya derivatif itu quote on quote kita ingin mengkomparasi tensor di satu titik dengan tensor di neighborhood dari titik itu. Tetapi cara mengkomparasinya kita harus membawa tensor di neighborhood itu menuju ke titik P dengan cara melakukan push forward dari sebuah diffeomorphisme ini ya, sigma minus T. Jadi ini definisi dari Lie derivatif tensor T along vector field X. Sigma T itu membawa P ke sigma sigma P ya. Dan kalau kita ingin mempush forward tensor di sigma P, maka kita harus mempush forwardnya dengan menggunakan sigma T inverse atau sigma minus T. Where sigma T is the flow generated by X. Flow-nya diffeomorphism. This concept with our earlier definition for vector field in 2.13 and one from in 2.21. The difference in the sigma minus T versus sigma T minus sign in 2.13 and 2.21 is now hiding in the inverse push forward phi star minus 1 that appears in the definition of ini. Jadi intinya ini sudah include untuk one form dan untuk vector field. Kan seharusnya nanti kalau vector field nanti dia minus, sedangkan untuk one form nanti dia plus ya. Dan minus dan plusnya itu hiding in the definition of. Oke, sekarang kita membahas differential form. Some tensors are more interesting than others. A particular interesting class are totally anti-symmetric 0.p tensor fields. Jadi kelas yang menarik atau kelas tensor yang menarik itu adalah tensor yang totally anti-symmetric 0.1, 0.p. These are called p-forms. Itu disebut dengan p-forms. The set of all p-form over manifold is denoted by lambda pm. Jadi semua p-form atau forma p di atas sebuah manifold M itu dituliskan dengan lambda PM. Itu P-form. P-form adalah
sebuah tensor field yang totally anti-symmetric. Atau tensor field dengan rank 0 point P yang totally anti-symmetric. We've met some forms before. Zero form is simply a function. Meanwhile, as we saw previously, one form is another name of a vector. The anti-symmetry means that we can not have any form of degree P greater than n, dimension n. A B form has NP different component, ini kombinasi ya. Forms in lambda n m are called top forms, di mana n-nya ini adalah dimensi dari m ya. Dim m. Kita sudah melihat contoh dari forma sebelumnya. Forma 0 itu adalah fungsi, kemudian forma 1 itu adalah nama lain dari vektor. Antisimetri artinya kita tidak akan mempunyai forma dengan derajat yang lebih besar dari dimensi dari manifoldnya. Dan forma P itu mempunyai kombinasi NP jumlah buah komponen. Ini penting. Dan forma dengan derajat n, di mana n itu sama dengan dimensi manifoldnya, itu disebut dengan top forms. Given a P form omega and a Q form eta, diberikan forma P omega dan forma Q eta, we can take the tensor product 2.24 ya, seperti tadi ya, S tensor product T. To construct a P plus Q tensor. If we anti-symmetry this, we then get a P plus Q form. Oke, jadi cara membuat P plus Q form itu adalah kita ambil tensor product dan kita anti-symmetrize hasilnya. This construction is called wedge product. Jadi dia disebut wedge product ya. Jadi apa itu wedge product? Wedge product itu sama dengan tensor product plus anti-symmetry. Ya. Dan didefinisikan sebagai seperti ini. Ini adalah wedge product dari forma P dan forma Q. Further dot in the subscript tells us to anti-symmetrize over all indices. For example, given omega eta in lambda 1, we can construct a two form omega which eta mu nu equal omega mu eta nu dikurangi omega nu eta mu. Karena P-nya satu ya. Jadi satu faktorial, satu plus satu faktorial. Jadi ini memberikan kontribusi koefisien 2, sedangkan dari antisimetrisasi sendirinya itu memberikan kontribusi setengah, sehingga koefisiennya sama-sama hilang. Dan jadilah ini. For one forms, the antisymmetry ensures that omega which omega equals 0. Jadi omega which omega itu 0. In general, if omega in lambda pm and eta in lambda qm, then one can show that omega which eta itu sama dengan minus 1 pq eta which omega. Jadi kalau kita tukar maka dia akan
memberikan kontribusi -1 PQ ya. Mungkin makanya ini saya agak kadang lupa. Jadi kalau kita tuker forma P dan forma Q, maka akan ada -1 pangkat P kali Q. This means omega which omega equals 0 for any form of odd degree. Oh, oke. Okay. Ini for one form ya. Nah, untuk dia juga berlaku untuk semua odd form. Kalau untuk even form enggak berarti. We can however which even degree form with themselves, which you know already for zero form where the wedge product is just a multiplication of functions. Okay. As a more specific example, consider M equal R3. Nah, ini contoh wedge product exterior derivative. Nah, ini example-nya menarik. Masalah ada example untuk symplectic manifold juga ada tuh di buku ini. Ini contoh. Oh ya, ini benar ya. Symplectic. Thermodynamic. As a more specific example, consider M equal R3 and omega equal omega mu dx mu and eta equal eta mu dx mu. Jadi consider manifold kita itu adalah Euclidean three-dimensional Euclidean space. Kemudian kita punya ini harusnya forma ya. Omega itu forma. I don't know dia forma berapa. Forma top form berarti ya. Dia forma 3. Dan eta itu juga forma 3 juga. Harusnya dia disebutkan omeganya ini anggota lambda 3M karena dia forma 3. Ini juga anggota lambda 3M. We then have, nah kalau kita buka si Einstein summation-nya ini, dia akan jadi omega 1 dx1 ditambah omega 2 dx2 ditambah omega 3 dx3 ya. Dan juga ini juga etanya kita buka Einstein summation-nya jadi eta 1 dx1 tambah eta 2 dx2 ditambah eta 3 dx3. Kemudian karena wedge product itu distributif, maka kita wedge product kan untuk masing-masing komponennya. Ini omega 1 dx1 kita wedge product kan dengan eta 1 dx1. Tetapi hasilnya adalah 0 karena ini itu adalah forma 1. Jadi kalau forma yang odd itu dia 0. Ini kayaknya saya sering lupa. Jadi kalau formanya even, kalau kita wedge product kan dia nggak 0. Tapi kalau dia odd, maka omega 1 dx1 wedge eta 1 dx1. Ini pakai distributif ya. Jadi ini dan seterusnya. Sehingga yang ada itu hanyalah omega 1 dx1 wedge dengan eta 2 dx2. Hingga jadinya omega 1 dx1 wedge omega 2 dx2. Karena omega
which itu linear, di sini nggak bilang ya. Tapi intinya which-nya itu linear, sehingga omega 2-nya ini bisa ditaruh ke depan. Dan ini sama dengan omega 1, eta 2 ya, sorry. Omega 1, eta 2, dx1, which dx2. Nah, kemudian ini saya biar bisa menghitung suku ini ya. Nanti ada suku yang lain yaitu omega 2 dx2 which dengan omega 1 eta 1 dx1. Jadi akan ada suku kontribusi dari suku ini. Nah, itu jadi apa? Omega 2 dx2 which dengan eta 1 dx1. Dan ini sama dengan eta 1-nya bisa keluar, bisa taruh ke dalam omega 2 eta 1 dx2 which dx1. Nah, dan tadi kita menggunakan ini ya. Kalau dia sama-sama one form, maka P-nya 1, Q-nya 1. Karena ini one form ya. Ini one form. Basis itu one form. Dan sehingga kalau one form kita wedge kan dan kita tukar maka akan ada minusnya. Sehingga ini sama dengan minus omega 2 eta 1 dx1 which dx2. Dan ini sama kayak ini basisnya sudah. Kalau sama ya udah bisa kita kumpulkan jadi satu seperti ini. Nah, dan seterusnya semuanya kalau dihitung dengan cara yang seperti itu, makanya di sini nggak ada dx2 which dx2 ya, karena dia sama dengan 0. Kalau dihitung semua nanti hasilnya seperti ini. Dan kalau kalian jeli, ini seperti cross product. Notice that the components that arise are precisely those of the cross product acting on vector in R3. This is no coincidence. What we usually think of as the cross product between vectors is really a wedge product between forms. Jadi yang biasa kita pahami cross product di undergrad itu adalah wedge product between form. We'll have to wait section 3 to understand how to map from one to the others. One to the others ini kayaknya cross product dan vektor ya. It can also be shown that the wedge product is associative. Meaning ya bisa dibuktikan bahwa dia asosiatif ya. Kita mau wedge product atau ordering dari wedge productnya ini tidaklah penting. Jadi kita bisa melakukan wedge product yang belakang ini atau kita melakukan wedge product yang depan ini dulu. We can then drop the bracket in any such product. Oke, jadi kita nggak perlu ngasih bracket karena dia asosiatif. Given a basis f mu of lambda 1m, a basis lambda pm can be constructed by wedge product ini. Nah, jadi ini kan dia triformnya ini, omega kan triformnya. Kita expand dia menggunakan basis one form. Nah, sedangkan di sini si omega wedge eta ini dia kita tuliskan dengan basis two form. Ini kan two form ya. Jadi one form with one form jadinya two form. Given a basis f mu of lambda 1m and a basis lambda p m can be constructed by wedge products f mu 1 which f mu p. A basis lambda p itu bisa dikonstruksi dengan wedge product f mu 1 which f mu p. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan basis triform ya. We will usually work with the coordinate basis dx mu. This means
that any P form omega can be written locally as, sehingga omega ini bisa dituliskan dengan basis tree form kalau mau dengan cara seperti ini. Oh wait, atau omega ini one form ya? Oh ya, saya salah ya, sorry. Jadi omega ini one form ya, bukan tree form. Dia one form yang hidup di tree M-nya itu R3, makanya dia punya 3 komponen. Sorry. Oke, jadi omeganya ini one form. Etanya juga one form. Dan sehingga ini adalah two form ya. Dan makanya dia dituliskannya dengan basis one form karena dia adalah one form juga. Oke, jadi nggak bisa. Jadi kalau dia biform maka basisnya juga basis biform juga. Makanya di sini bilang basis dari lambda P itu bisa dikonstruksi dengan wedge product. Will usually work with the coordinate basis dx mu. This means that any P form omega can be written locally as. Dan omega ini yang merupakan anggota dari lambda PM itu bisa kita tuliskan dengan basis-basisnya. Basisnya juga berarti lambda PM juga ya. Basisnya ini P form. P form basis. Nah, di sini dilihat ada suku 1 per P faktorialnya. Although locally any P form can be written as 2.25, this may not be true globally. This unrelated issue will become some interest in section 2.4.3. Kenapa nggak bisa true globally? Karena ini tergantung dengan chart ya. Kemudian kita lanjut exterior derivative. We learn in section 2.3.1 how to construct one form df from a function f in a coordinate basis. This one form has component 2.17. Ini 2.17 ya. Jadi kita bisa mengkonstruksi forma 1 df dari sebuah fungsi dengan cara menurunkan fungsi itu dikali dengan basis one form basis. We can extend this definition to higher form. Jadi D ini itu nantinya kita akan pahami dia sebagai exterior derivative. The exterior derivative is a map. Jadi turunan eksterior itu adalah pemetaan dari P form menuju P plus 1 form. Menuju P plus 1 form. Jadi dia menaikkan derajat dari formanya. Kita ingat fungsi itu zero form ya. Dan ketika kita turunkan eksterior fungsi, maka dia akan jadi one form. In local coordinate, the exterior derivative act as. Nah, dan kalau mau kita menurunkan P form, jadi omeganya ini where omega itu anggota lambda PM ya. Dan di sini bisa kita lihat ini dia basisnya ini 1 sampai P, berarti ini P form ditambah dengan 1. Berarti ini semua ini adalah P plus 1 form. Dan caranya kita turunkan ini terhadap X nu, di mana nu-nya ini adalah basis baru yang kita tambahkan. Coba cermati hubungan antara itu dengan 2.25. Equivalently, we have komponen dari turunan eksterior dari P form itu adalah P plus 1 turunan
dari antisimetrisasi itu. Oke. Jadi ini kalau turunan dari antisimetrisasi ini, kalau per definisi, dia nanti akan ada 1 per P plus 1 faktorialnya. Ya. Dan P plus 1 faktorial nanti kalau dicoret dengan P plus 1 nanti jadinya 1 per P faktorial. Dan dia balik lagi jadi ini. Dan antisimetrinya itu ensures antisimetri yang sama dengan wedge product itu. Importantly, if we subsequently act with the exterior derivative again, we get. Nah, dan kalau kita lakukan exterior derivatif 2 kali, maka hasilnya adalah 0 untuk sembarang omega. Because the derivatives are antisymmetries and hence vanish. Nanti akan ada 2 turunan dan parsialnya nanti akan muncul 2. Tetapi indeksnya itu indeks dari 2 parsial misalkan ini itu akan sama dengan ini. Tetapi indeks yang di belakangnya nanti itu akan antisimetrik dan kita tahu simetrik dikali antisimetrik itu sama dengan 0. Dan nanti kurang lebih memberikan hasil bahwa kalau kita menurunkan 2 kali eksterior maka hasilnya 0. Karena di sini bilang because the derivatives are anti-symmetrized ya. Padahal derivatives itu simetrik. Dalam artian kita bisa menukar partial mu dengan partial nu. This holds true for any p-form in fact which sometimes express as dan sometimes ini dituliskan sebagai seperti ini. D square itu sama dengan 0. It can be shown that the exterior derivative satisfies a number of further properties. D omega which eta itu sama dengan ini D omega which eta. Oh iya benar. D omega which eta ditambah minus 1 P omega which d eta. Where omega lambda bif m. Etanya juga dong. Ini omeganya doang yang di omega n eta ini harusnya ya. Wait. Etanya ini kayaknya lambda 0m. Kalau nggak salah kalau etanya ini lambda qm maka di sini P plus Q gitu. Kalau tidak salah nanti coba dicek sendiri. Bentar kita cek saja. Di lecture notes-nya saya lupa sih namanya siapa di FAO. Kita buka Mathematical Physics, Differential Geometry, Scholar ya, Geometric Anatomy of Theoretical Physics, FAO Erlangen Nuremberg. Kita buka di bab nanti bisa dicari di Google sendiri ya.
Grassmann algebra and theorem cohomology. Oh, saya salah. Etanya ini benar dia dengan etanya ini lambda QM. Jadi dia nggak bergantung dengan yang ini. Ya, proofnya bisa dilihat di Scholar. Dia ada proofnya. Tapi intinya kalau kita punya omega yang dia adalah P form dan eta ini Q form, maka D omega which eta itu sama dengan D omega which eta plus minus P minus 1P omega which D eta. Kemudian kalau kita menurunkan pullback, maka dia akan sama dengan pullback dari turunan eksteriornya itu. Where omega star is the pullback associated to the map between manifold phi m to m. Kemudian yang ketiga, because the exterior derivatives commutes with the pullback, it also commutes with the lead derivative. Oh, oke, good. Karena exterior derivatifnya itu commutes with pullback, maka N form atau P form itu juga commutes with lead derivative. Karena dalam lead derivative itu atau lead derivative dari one form itu dia ada notion of pullback-nya ya. Sehingga kita akan mempunyai ini lead derivatif dari turunan eksterior dari turunan derivatif itu sama dengan turunan turunan Li dari turunan eksterior. Jadi eksterior derivatif dan Li derivatif itu commutes, intinya begitu. Kemudian a P form omega is said to be closed if d omega equals 0 everywhere. It is exact if omega equal d eta everywhere for some eta. Jadi dia close jika kalau diturunkan dia sama dengan 0 everywhere. Dan disebut eksak jika omeganya ini bisa dituliskan sebagai d eta. Sehingga eksak itu implies closed. Karena dari nil potensi itu d square-nya itu sama dengan 0 tadi. Tetapi close belum tentu eksak. Dia itu bisa 0 ya memang karena kalau turunan eksteriornya 0. Oh, ini dijelaskan ya because d square, maka forma eksak itu necessary close. The question of when the converse is true is interesting. Oke, jadi kapan close itu implies exact? Nanti kita akan bahas di section 2.4.3 ketika kita ngomongin theorem cohomology. When close form is exact. Kita bahas example. Suppose that we have one form omega equal omega mu dx mu. Ya, ini one form ya. Jadi ya, the exterior derivative gives a two form. Ini coba kita masukkan definisi 2.26 ya. Jadi dia karena dia one form maka ini P faktorial sehingga dia jadi 1. Kemudian
karena ini dia cuma punya satu, maka ini dx mu satu saja yang muncul, diturunkan dengan dx nu. Jadi kalau misalkan omeganya ini adalah omega mu dx mu, maka d omeganya itu sama dengan parsial omega mu per parsial x nu dx nu which dx mu, atau ini berarti parsial nu omega mu ya, dx nu which dx mu. Nah, kalau kita mau mencari apa namanya komponennya mu dan nu-nya, kita bisa pakai definisi 2.27 atau ya persamaan 2.27, bukan definisi. Kita masukkan kalau mau mencari komponen dari turunan eksterior, kita coba masukkan persamaan 2.27, maka d omega mu nu itu sama dengan p plus 1, di mana p-nya ini adalah forma dari omega, karena p-nya itu 1, maka ini 2 parsial mu omega nu. Nah, kita ingat definisi dari antisimetrisasi dua indeks itu adalah parsial mu omega nu dikurangi parsial nu omega mu. Duanya coret sehingga ini sama dengan parsial mu omega nu dikurangi parsial nu omega mu. Dan kalau kita mau tuliskan dia seperti ini, ya hasilnya seperti itu. Jadi ini itu d omega mu 1 until mu p plus 1 ya. Dan kalau mau kalau kita sudah menghitung ini, maka bisa kita masukkan ke sini, dan karena p-nya itu salah. Di sini ada setengah karena kita bagi seper p plus 1 faktorial harusnya. Di sini nggak ada notion untuk
Ya, tapi intinya harusnya dia begini. Seper P plus 1 faktorial D omega mu 1 sampai mu P plus 1 dx mu which dx mu 1 which dx mu P. Jadi harusnya bisa pakai persamaan ini. Atau sebenarnya bisa juga dari sini ya. Kemudian kita simetrisasi sih ini. Gimana caranya? Caranya adalah nu dan mu-nya itu kita anti simetrisasi. Karena dia dummy index, maka ini bisa kita tulis seperti ini. D mu omega nu dx mu which dx nu. Dan kita cari antrisimetrisasi dari itu mu nu-nya, maka dia akan jadi setengah partial mu omega nu dikurangi partial nu omega mu dx mu which dx mu. Kenapa kita cari antisimetrisasinya? Karena ini itu hanya mengambil symmetrical antisimetrik part dari si koefisiennya saja, atau symmetric partnya itu sama dengan 0. Karena ketika dia simetri maka ininya 0 gitu ya. Jadi antisimetrik komponen dari ini itu sudah bisa menggambarkan bagaimana keseluruhan dari si d omega-nya. Kurang lebih harusnya seperti itu. Let's see how it goes. As a specific example of this example, suppose that we take the one form to live on R3 with omega equal omega 1 dx1 tambah omega 2 dx2 tambah omega 3 dx3 ya. Jadi R3-nya ini atau dimensi dari si manifoldnya ini merepresentasikan berapa jumlah dari basisnya ya, atau komponennya juga itu. Since this is a field, each of the components omega mu is a function of x1, x2, and x3. Karena dia adalah sebuah medan, maka komponen omega itu adalah fungsi komponen omega mu itu adalah fungsi dari 1, 2, x1, x2, dan x3. The exterior derivative is given by, ini sama kayak yang tadi, sama persis. Oh, nggak beda ya. Ini dari exterior derivative. Kalau yang tadi di atas itu dari kita which product kan 2 one form. Ini tinggal dimasukkan 2.26 ya. Saya akan coba menurunkan beberapa sukunya, tidak semua. Jadi kalau kita punya omega sama dengan, nggak usah, maksudnya tinggal pakai ini aja. Tadi kan kita udah hitung. Nah, omega dan nu-nya itu kan dia dummy indices. Jadi dia run from 1 to 3. Tinggal di run aja. Nanti hasilnya bisa dapat ini. Tapi kalau yang line yang ini dia langsung pakai from 2.26 ya. Jadi dia pakai line yang ini. P-nya 1 dan ininya dia pakai line yang ini. Pakai line yang ini, kemudian kita expand sinu dan mu-nya ini dari 1 sampai 3. Awalnya tadi dia nu-nya 2 dx2 which dx1 ya. Ini dx2 which dx1 berarti nu-nya ini 2, omega-nya ini 1. Atau ini bisa sama dengan partial nu omega mu. Oh, ada ya.
Ini di bawahnya ini saya tuliskan. Partial nu omega mu dx nu, which dx mu. Dan nu mu-nya tinggal di run aja dari 1 sampai 3 semuanya. dx1, dx1, dx1 which dx1 0 karena dia one form. Dan one form which atau forma yang odd diwedgekan dengan forma yang odd itu hasilnya 0. Dan seterusnya. I don't want to itu lagi, itu tinggal diekspansi aja kok. Terusnya tidak susah. Notice that no term like partial 1 omega 1 because this will come with the x1 which the x1 equals 0. Oke, ya, tadi ya. In the olden days before this course, we used to write the vector fields in R3 as omega, omega 1, omega 2, omega 3. Okay, good. And compute the curl omega, double cross omega. But the components of the curl are precisely the component that appear in the omega. In fact, our vector omega was really a one form, and the curl turned into a two form. It's a fact that R3 vectors, one form and two form all have three components. Oh, oke. Okay. Jadi in R3 vector one form and two form itu punya tiga komponen, which allow us to complete them in our earlier courses. Ingat komponen dari P form itu dia punya IN dua komponennya. Atau NP. Harusnya PN sih. Yang besar. Oh, NP, sorry. Kombinasi P. N faktorial per N minus P faktorial. N faktorial per N minus P faktorial. P faktorial, sorry. Jadi kalau one form, dia akan mempunyai 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial. Berarti 3 ya, 3 buah komponen. Kalau two form, maka dia akan punya 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. 3 komponen juga. Nah, jadi makanya kita bisa menuliskan curl itu sebagai 3 komponen karena di ruang 3-dimensional Euclidean space, vektor one form and two form itu semua punya 3 komponen, which allow us to complete them in our earlier courses. In fact, there's a natural map between them that we will meet in section 3. Oke, jadi nanti kita akan pelajari pemetaan antara mereka di section 3. Suppose instead that we start with the two form P in R3, which we can write as Oke, jadi misalkan kita awalnya punya two form in R3. Basisnya ya 12, 13, dan 23 ya, seperti ini. Dengan komponen B1, B2, B3 yang umum. Taking the exterior derivatives now gives don't want to ini tinggal masukkan rumus aja yang tadi ya. Harusnya tidak susah kok. Ya, coba deh. Oh, nggak usah. Ya, kita coba deh. Tadi rumusnya DB itu sama dengan DB itu sama dengan 1 per P faktorial parsial B mu
1 to mu P per parsial X, atau langsung aja parsial nu P mu atau mu nu P mu nu dx rho which dx mu which dx nu. Ya udah, tinggal masukkan ini aja. Dan B mu nu-nya ini maksudnya B23 itu sama dengan B1. B1 itu sama dengan B23. Karena biasanya B31 atau 13. B31 kemudian B3 itu sama dengan B12. Biasanya kalau two form ya dia di notasikan dengan 2 indeks. Tapi kita gabung jadi 1. Atau kita nggak usah pakai rumus yang ini, kita pakai langsung aja. Jadi caranya adalah kita turunkan ini. Kalau mau menambahkan dx1 di depan, maka kita turunkan ini terhadap terhadap komponen yang ke-1 gitu. Caranya gitu. Jadi kalau B-nya itu, maka dB-nya itu akan sama dengan, kalau mau kita tambahkan dx1 which dx2 which dx3, ini juga dari yang atas tadi ya. Maka ini kita turunkan terhadap 1. Yang di sini juga sama. Sebenarnya kita harus menurunkan terhadap 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi nanti untuk yang kalau kita turunkan terhadap 2, maka akan ada ini dx2 which dx2. Sehingga tetapi dia 0. Jadi untuk yang suku itu enggak berefek. Sehingga yang berefek adalah yang kita tinggal cari yang komponen yang belum ada, kemudian kita tambahkan. Nah, ini yang belum ada adalah 2. Sehingga ini jadi parsial 2, B2, dx2 which dx3 which dx1. Ini juga sama, yang ini yang belum ada adalah 3. Sehingga ini jadi parsial 3, B3, dx3 which dx1 which dx2. Ya, itu lebih gampang menurutku. Tapi ini sebenarnya juga dari yang atasnya. Kemudian kita tukar-tukar. Ini kita tukar 2 kali 1, 2. Biar jadi dx1, dx2, dx3 ya. Karena dia ditukar 2 kali, maka nggak akan ada minus. Yang ini juga sama, ini kita tukar 1, 2 kali ya. Kita nukarnya 2 kali. dx1 dan atau dx3-nya kita tukar ke sana, 1, 2. Dia juga ditukar 2 kali untuk jadi dx1, dx2, dx3, sehingga nggak akan menghasilkan minus. Sehingga yang depan jadi ini. This time there is just a single component, but again it's something familiar. Had we written the original three component into two form in old school vector notation. Oke, jadi harus then the single component dB is what previously called lambda nabla.b. Jadi kalau B-nya two form dan kita tuliskan sebagai komponen seperti ini, ternyata kalau two form itu kita exterior derivatif kan, berarti ini jadi three form ya. Itu adalah ini. Jadi ini itu adalah atau isomorphic dengan dB anggota lambda 3m. Kalau ini dia isomorphic dengan d omega anggota lambda 2m. Oke, yang terakhir. The Lie derivative yet again. There is yet another operation that we can construct on P form. Ada operator lain
yang bisa kita konstruksi di P-form. Given a vector field X in Xm, we can construct the interior product. Kita bisa mengkonstruksi interior product, yaitu sebuah pemetaan dari P-form menuju P-1 form. Jadi dia kayak menurunkan derajatnya ya. Lowering degree. If omega element lambda PM, we define the interior product dari omega relatif terhadap X itu dengan ini kita jadi masukkan X-nya itu jadi salah satu. Itu karena ini itu adalah P-1 form sehingga dia cuman accept P-1 jumlah vector field. In other words, we just put X in the first argument of omega. Oke, jadi kayak sebenarnya kita memasukkan X ini di first argument. Acting on function F, we simply define interior product dari X. F sama dengan 0. Karena F itu zero form ya. Jadi dia nggak bisa diturunkan lagi derajatnya. The anti-symmetry of forms means that interior product IX IY itu sama dengan minus IY IX. Moreover, you can check that IX omega which eta itu sama dengan IX omega which eta. Ini mirip dengan similar with exterior product ya. Exterior derivative. Consider a one form omega. There are two different ways to act with IX and D to give us back one form. Oke, jadi turunan eksterior itu dia menaikkan degree, sedangkan interior product itu dia menurunkan degree. Dan kalau kita lakukan keduanya, maka degree-nya akan tetap. Jadi kita turunkan eksterior si omega, kemudian kita lakukan interior product. Sebelumnya kita sudah hitung d omega itu apa. D omega itu ini setengah partial mu omega mu dikurangi partial nu omega mu dx mu which dx nu. Kemudian kita lakukan interior product di sini. Dan itu sama saja mengatakan bahwa kita kenakan salah satu misalnya begini ini setengah partial mu omega nu dikurangi partial nu omega mu dx mu which dx nu kan yang depan ini kita masukkan x rho r partial rho karena X itu kan bisa kita expand dengan cara seperti itu ya. dx nu. Ini untuk yang suku ini aja.
Kemudian ini dia X row-nya bisa keluar, X row. Kemudian ada dx mu partial row. Dan kita tahu dx mu partial row itu adalah delta mu row. Dan delta mu row mengubah row menjadi mu. Yang ini juga sama seperti itu. Cuman setengahnya hilang kemana ya? Atau saya salah waktu di sini. Dia bisa masuk ke situ dan bisa masuk ke yang satunya. Coba ditambah dengan setengah. Eh, dengan setengah partial mu omega nu dx mu dx nu x row partial row. Ini nanti dia jadi x no dx mu. Enggak bisa. Ya, let's proceed dulu. Nanti besok saya coba carikan. Dan kita bisa lakukan lowering the degree dulu dengan interior product. Kemudian baru kita turunkan exterior. Dan lowering the degree ini ya kita tinggal masukkan omega. Omega itu adalah omega mu dx mu. Kita masukkan dia dengan x nu partial nu. Maka dia akan jadi omega mu x nu dx mu partial rho. Ini jadi delta mu rho, delta mu nu. Kemudian kena dengan x ini dia jadi x mu. Jadi omega mu x mu. Dan kalau kita turunkan eksterior, dia jadi ini. Ya, ini zero form ya. Kalau kita turunkan eksterior, dia jadi one form. Dan turunannya ini pakai Leibniz rule, dia masuk ke omega dan masuk ke nu. Kemudian kita jumlahkan ini dan ini. Maka yang bagian ini coret. Sama ini. Ya, dengan indeksnya kita ubah ya. Karena dia dummy indeks, mu-nya bisa kita ganti nu, dan nu-nya bisa kita ganti mu. Kemudian ya berarti ini ditambah ini sama dengan ini ditambah ini. Nanti setengahnya saya coba cari jadi mana. Ya.
But this is actually the same expression we saw previously when computing the Lie derivative of one form. Oh, oke. Jadi ini sama dengan Lie derivative. 2.2.2. Ini ya, Lie derivative dari one form. Maka Lie derivative dari one form itu sama dengan turunan eksterior dilanjut dengan interior product ditambah interior product dilanjut dengan turunan eksterior. This expression is sometimes referred to Cartan magic formula. A similar calculation shows that 2.31 holds for any P form omega. Oke, jadi ini holds for any P form. Oke. Ya, maybe we stop here. Kita hari ini belajar tensor, bagaimana cara membentuk tensor yang lebih tinggi atau tensor produk, kemudian bagaimana tensor bertransformasi, kemudian operasi yang ini tensor produk, operasi yang bisa kita lakukan di tensor, antisimetrisasi, simetrisasi, kemudian push forward dari tensor, kita butuh push forward dari tensor untuk mendefinisikan Lie derivative. Kemudian kita belajar differential form. Apa itu differential form? Dia adalah totally anti-symmetric tensor jenis 0.0, dan kita belajar wedge produknya yang didefinisikan seperti ini. Kemudian kita belajar exterior derivatif, dia merupakan pemetaan dari lambda P menuju lambda P plus 1 yang didefinisikan dengan ini kalau secara lokal. Dan exterior derivatif itu nilpotent. Dan dia punya beberapa properti ya. Kalau exterior derivatif dari omega which eta itu sama dengan d omega which eta plus minus 1b. Kemudian pullback dari turunan eksterior itu adalah, atau turunan dari pullback suatu B form itu adalah pullback dari exterior derivatif itu. Kemudian exterior derivatif dan Lie derivatif itu kita belajar beberapa contoh. Kemudian ada satu lagi operasi yang bisa kita konstruksi dari P-form ini, yaitu interior product. Dan ternyata Lie derivatif itu bisa kita tuliskan sebagai turunan eksterior Lie product ditambah interior product ditambah interior product turunan eksterior. Ini disebut dengan Cartan magic formula. Oke, that's for today. Ya, kita akan membahas pertemuan terakhir untuk brief introduction to differential geometry.